Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, uh, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video langkah-langkah yang saya lakukan dalam penelitian tugas akhir saya ini menggunakan software Microsoft Project. Microsoft Project sendiri biasanya digunakan sebagai software bantuan untuk penjadwalan pada proyek. Baiklah, langkah pertama yaitu buka dokumen baru. Ya, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian di sini kita mulai dengan mengisi project information dengan cara buka tab project information. Lalu di sini ada start date, yaitu tanggal di mana dimulainya proyek tersebut. Di penelitian saya ini, proyek tersebut dimulai pada tanggal 20 Desember 2019. Lalu diklik OK. Lalu pada project untuk memasukkan project information, pada project information bisa melalui file. Terus di sini ada project information, lalu pilih advanced properties. Di summary-nya pada title dirubah, misalkan pada penelitian saya yaitu proyek rancang dan bangun sistem penyedia air minum Kota Dumai, kapasitas 450 liter per detik, tahap 1A. Lalu pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengatur hari kerja, yaitu pilih tab Change Working Time. Dan di sini jam kerjanya masih normal. Sabtu dan Minggu itu hari libur. Hari Sabtu dan Minggu merupakan hari kerja. Untuk merubahnya, yaitu bisa diklik di sini pada tab Work Week. Di sini default, lalu pilih detail, pilih hari di mana hari non-working dirubah menjadi working, misalkan Saturday atau Sabtu. Lalu di sini pilih set days untuk mengisi jam kerja pada proyek tersebut. Misalkan jam kerjanya dimulai pada jam 09.00 sampai jam 12.00, lalu dimulai lagi pada jam 1 sampai jam 6 sore. Lalu di sini kita pilih OK. Dan di sini berubah hari Sabtu dan Minggu menjadi hari kerja. Lalu klik OK. Lalu kemudian langkah selanjutnya memasukkan task name atau item uraian pekerjaan. Untuk proyek yang saya tinjau mempunyai banyak item pekerjaan. Ini merupakan judul besar yang merupakan lokasi proyek yang saya tinjau. Nah, saya masukkan item utama pekerjaan. Misalkan yang pertama yaitu pekerjaan intake.
Ini saya ambil dari laporan progres bulanan, yaitu data yang saya dapat dari proyek tersebut. Lalu saya masukkan uraian pekerjaan yang ada pada persiapan intake ini. Saya copy dari data laporan progres bulanan, kemudian paste. Untuk memperjelas pekerjaan utama ataupun pekerjaan uraian, persiapan intake dengan uraian-uraiannya kita buat indent task. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan durasi pada uraian pekerjaan. Misalkan pada mobilisasi dan demobilisasi tenaga dan peralatan tahap 1A, persiapan intake, dilaksanakan dalam waktu 5 hari. Di sini dirubah menjadi 5 hari. Lalu dibuat hari dimulainya. Misalkan hari dimulainya sama dengan hari dimulai proyek tersebut, tanggal 20. Dan di sini akan terisi otomatis finish, yaitu tanggal 24 Desember. Dan dibuat seperti itu untuk uraian pekerjaan selanjutnya sesuai dengan durasi yang tertera pada proyek tersebut, pada data kurva S proyek tersebut. Dan di sini untuk task mode-nya dirubah menjadi auto schedule. Dan di sini akan berubah diagramnya menjadi seperti ini. Misalkan pada pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi merupakan awal yang berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Misalkan papan nama proyek dikerjakan sesudah mobilisasi dan demobilisasi tenaga dan peralatan. Di sini kita klik 2 kali, kemudian klik predecessor, kemudian pada kolom task name kita klik kolom, kemudian ada panah bawah, kita klik pekerjaan di mana pekerjaan ini berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Misalkan papan nama proyek dilakukan sesudah mobilisasi dan demobilisasi, itu kita pilih di sini, kemudian kita pilih type-nya. Misalkan papan nama proyek dikerjakan sesudah mobilisasi dan demobilisasi, yaitu di sini kita pilih finish to start. Dan di sini ada lag time. Lag time biasanya digunakan untuk item pekerjaan yang mengalami penundaan atau delay. Misalkan papan nama proyek mengalami lag time 2 hari sesudah mobilisasi dan demobilisasi. Lalu di sini dipilih 2 hari, kemudian OK. Dan akan muncul panah yang menghubungkan pekerjaan A dan pekerjaan B. Sesudah pengukuran intake dengan lag time 4 hari dengan tipe finish to start, lalu OK. Dan
durasi proyek otomatis akan diperpanjang dikarenakan pengukuran intake berada sebelum pekerjaan kantor lapangan intake dan mengalami lag time selama 4 hari. Lalu setelah hubungan antar pekerjaan selesai dibuat, seperti ini tampilannya. Kemudian dimasukkan resource sheet atau sumber bahan dari proyek yang akan dikerjakan. Di sini ada pilihan resource sheet yang tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada resource name dimasukkan nama-nama dari sumber daya yang ada pada proyek. Misalnya pada pekerjaan persiapan intake itu tadi dari mobilisasi sampai keamanan, lalu dimasukkan ke resource name. Pada kolom tipe terdapat 3 jenis, yaitu work, material, atau cost. Kemudian dimasukkan satuan harga, kemudian dimasukkan harga satuan masing-masing. Kembali ke Gantt chart. Untuk memasukkan resource name ke dalam Gantt chart itu dengan cara klik kanan pada task name, kemudian pilih assign resource. Lalu di sini terdapat resource name, daftar resource name, dan sesuaikan pada item pekerjaan yang sedang dikerjakan. Misalkan pada mobilisasi dan demobilisasi, lalu klik assign, lalu close. Dan di sini akan otomatis masuk pada Gantt chart. Sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Pertama itu volume dikali dengan set fill custom cost harga satuan, maka nantinya akan didapatkan jumlah harga. Dan dari rumus tadi akan didapatkan hasil lalu dari perkalian dari formula tadi antara volume dan harga satuan akan didapatkan secara otomatis perhitungan jumlah harga seperti berikut. Untuk melakukan update project, yaitu dapat dilakukan dengan cara pilih tab project, kemudian pilih update project, lalu klik, dan akan muncul dialog update project seperti berikut. Lalu untuk update, pilih reschedule uncomplete work, lalu pilih tanggal dimulainya proyek tersebut.
lalu for-nya dipilih entire project, lalu klik OK. Setelah langkah-langkah tadi didapat juga diagram network dengan cara pilih pada tab Gantt, kemudian pilih network diagram, dan hasilnya akan seperti ini. Hasil ini merupakan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Yang ditandai dengan warna merah merupakan item pekerjaan yang terlambat diselesaikan atau yang mengalami keterlambatan. Dan terdapat critical task pada task name seperti berikut, yang merupakan item-item pekerjaan yang mengalami keterlambatan tersebut. Dan berikut ini merupakan hasil akhir dari penelitian saya menggunakan bantuan Microsoft Project untuk mendapatkan penjadwalan. Sedangkan perhitungan saya lakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat banyak kekurangan karena saya sendiri baru mulai belajar aplikasi Microsoft Project. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.